Mungkin di antara kalian masih ada yang bingung nih kalau misalnya disuruh milih antara KYT TTRZ ataupun YNK Tera 2. Mungkin masalahnya ada di harga. Apakah cukup dengan 500 ribuan pakai YNK Tera 2 atau mending sekalian langsung ke KYT TTRZ yang harganya lebih mahal tapi kayaknya fiturnya lebih optimal. Ntar kita bahas lebih lanjut soal kedua helm ini, bakal kita komparasiin. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Cunobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini gue bakal mengkomparasikan kedua helm ini. Ini kayak TTRZ dan juga yang Tera 2. Ada dua TTRZ-nya nih yang dipakai sama istri gue. Ini tuh yang warnanya Stellar Diamond, ini yang gue pakai sehari-hari seringnya, dan ini yang YNK Tera 2. Jadi dalam video komparasi ini gue bakal ngebagi jadi 5 variabel utama. Yang pertama itu soal harganya, dan yang kedua itu soal fiturnya, yang ketiga soal fitment, yang keempat mana di antara kedua helm ini yang bisa atau lebih enak dipakai untuk perjalanan lebih jauh gitu ya, untuk long distance trip lah kayak touring atau short trip gitu ya, mana yang lebih enak. Dan terakhir tuh soal mana yang bakal lebih awet, kira-kira lebih awet mana antara YNK Tera 2 ataupun kayak TTRZ, itu bakal kita bahas. Dan sekarang kita bakal bahas dari yang poin pertama dulu, soal harganya. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu sih soal harganya. Kalau untuk YNK Tera 2 ini dibanderol dengan harga 530 ribuan aja. Sedangkan kayak TTRZ ini tuh mulai dari 950 ribu rupiah sampai ke 1.100.000-an lah. Untuk case ini kita buletin ke 1 juta untuk TTRZ gitu ya. Nah, dengan perbedaan harga tersebut kan jadi muncul pertanyaan, apakah cukup nih dengan YNK Tera 2 atau kayak TTRZ dengan harga yang 2 kali lipat lebih mahal punya fitur-fitur khusus tersendiri gitu ya. Nah, maka dari itu sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Dengan perbedaan harga tersebut pasti ada fitur yang membedakan di antara kedua helm ini. Bakal kita bahas. Sebenarnya kalau ngomongin soal desain, kedua helm itu punya DNA yang hampir mirip karena sama-sama dari keluarganya Tara Kusuma gitu ya. Cuman yang membedakan untuk kayak TTRZ ini dia DNA-nya tuh dari KT titik course, sedangkan untuk yang YNK Tera 2 itu DNA-nya dari Ink Dynamic menurut gue. Cuman ada kesamaan, akhirnya sama-sama berbentuk sporty gitu ya. Dengan lekukan di area bawah tuh ini mirip-mirip juga. Untuk area bawah di sini ini mirip bagian cheek pad-nya, sedangkan untuk bagian atas ini total berbeda jauh gitu ya. Sedang untuk yang YNK Tera 2, untuk YNK Tera 2 ini dia hanya satu single top air fan di sini dengan mekanisme sliding. Ini mirip Ink Dynamic, sedangkan untuk TTRZ ini punya dual top air ventilation seperti bisa kalian lihat. Ntar gue liatin detailnya. Oke, jadi di situ untuk perbedaan di secara fiturnya, dan untuk secara fisiknya dia tuh sama-sama punya extended spoiler keduanya gitu ya. Sedangkan untuk yang YNK Tera itu sudah built-in spoilernya sudah terpasang, sedangkan untuk yang TTRZ ini bisa dipasang atau dilepas, cuman untuk bawaannya itu dia nggak dipasang, dan gue lebih memilih tidak memasang di TTRZ. Sedangkan untuk yang di YNK Tera gue lebih memilih memasang spoilernya karena emang lebih proporsional di sini gitu untuk YNK Tera 2. Lalu ke bagian visor, untuk visornya sendiri ini tuh fiturnya sama-sama punya push pin untuk menyimpan pin lock atau anti fog, khususnya yang bermerek pin lock gitu. Untuk TTRZ udah rilis, ada yang khusus untuk TTRZ, sedangkan untuk yang YNK Tera belum rilis yang resminya untuk dari pin lock, cuma sudah ada push pin untuk menaruh anti fog bermerek pin lock di sini gitu ya, bagian visor. Dan untuk rekatnya itu sama aja, rekatnya sama persis antara YNK Tera 2 maupun yang TTRZ di sini. Cuman yang membedakan visornya itu tidak bisa saling tukeran karena emang bentuknya berbeda gitu ya. Untuk yang TTRZ lekukan di bagian samping kiri kanan, di sini ada lekukan sedikit gitu ya. Sedangkan untuk yang YNK Tera ada lekukan di samping depan dan ada lekukan di bagian area depan di sini yang katanya itu sebagai rain deflector gitu ya. Walaupun ya kalau lagi hujan gede kayaknya ya ini nggak akan terlalu berfungsi gitu. Cuman seenggaknya ada hal-hal yang membuat visor ini lebih dinamis untuk di YNK Tera 2 gitu, untuk bagian visornya. Dan untuk fitur lainnya sama-sama punya visor lock di bagian kirinya gitu. Ini sama banget gitu ya. Untuk visor locknya ada, push pin ada. Jadi untuk fitur di bagian visor ini kurang lebih sama lah ya antara YNK Tera 2 ataupun KT TTRZ. Untuk di bagian fitur lainnya ada banyak kesamaan juga sebenarnya antara TTRZ ataupun YNK Tera 2. Jadi tadi selain ada push pinnya, ada juga intercom ready atau slot untuk speaker intercom, baik untuk yang TTRZ ataupun YNK Tera dengan build quality yang sama-sama oke sih. Untuk build quality slot speaker intercomnya gitu. Lalu yang membedakan itu soal mekanisme peletakan sun visor, peletakan mekanisme sun visor. Jadi untuk tuasnya, untuk yang TTRZ dia ada di bagian bawah sebelah sini dengan mekanisme kabel untuk yang TTRZ, sedangkan untuk yang
INK Terra dia ada di bagian kiri atas sebelah visor dengan mekanisme di sliding juga sih gitu. Cuman ini kayaknya bukan kabel, gitu. Dia langsung direct. Gitu. Jadi itu membedakan. Dan kenapa posisinya ada di bagian bawah untuk TTRZ itu tuh berkaitan dengan homologasinya. Tapi sebelum itu kita bahas dulu soal penempatan intercom. Jadi untuk penempatan intercom emang agak sedikit tricky untuk TTRZ karena ada mekanisme di bawah sebelah sini. Ini agak sulit menggunakan mekanisme intercom yang dijepit atau klem jepit gitu ya. Ini agak sulit, harusnya di bagian belakang aku pakai klem jepit. Jadi gua pakai milih yang di klem tempel gitu di sini, sama juga dengan yang di warna putih di sini juga sama ditempel menggunakan adhesif perekat 3M-nya bawaannya. Sedangkan untuk yang TTRZ dia lebih fleksibel, bisa ditempel, bisa dijepit untuk peletakan intercom di sini gitu ya. Dan tadi soal homologasinya, kenapa di area bawah ini berkaitan dengan homologasi TTRZ yang sudah ICE 2206. Jadi untuk 2206 itu selain emang mahal untuk sertifikasinya dan juga dia untuk lolos uji pengetesannya tuh agak sulit atau lebih sulit. Dan emang sulit kayaknya sih, karena dia melalui pengetesan 18 impact kalau nggak salah. Jadi diujinya dengan 18 titik pengetesan impact, dan salah satunya ada di bagian kiri sebelah sini. Jadi untuk memaksimalkan resapan impact di area sebelah sini, akhirnya dipindahlah mekanismenya ke area bawah di sini gitu. Jadi penyerapan impactnya dulu bakal lebih sempurna gitu untuk area sebelah sini dengan homologasi ICE 2206. Sedangkan untuk yang INK Terra 2 ini homologasinya ini masih SNI dan juga DOT. Nah, jadi itulah salah satu faktor kenapa TTRZ ini lebih mahal dibandingkan INK Terra 2, itu soal homologasinya. Lalu untuk cell size-nya untuk TTRZ di sini dia punya 2 cell size, sedangkan untuk INK Terra 2 ini hanya 1 cell size. Jadi itu yang membedakan. Untuk cell size-nya itu menjadikan fitment dari TTRZ di sini lebih sempurna untuk setiap ukuran kepala menurut gue gitu ya. Jadi pas banget fitmentnya sesuai dengan lingkar kepala kita. Size S, M, L, XL dia punya perbedaan IPS size di size helm tertentu, itu jadi bikin fitmentnya lebih pas banget di kepala kita sesuai dengan ukuran kepala kita gitu ya. Sedangkan untuk materialnya sama-sama menggunakan termoplastik dengan ADT Advanced termoplastik yang dikembangkan oleh tim dari Terakusuma. Jadi ADT Advanced Thermoplastic untuk materialnya. Dan untuk bobotnya, dengan catatan untuk TTRZ di sini sudah menggunakan clamp kit dari sebuah intercom. Untuk yang Terra 2 ini dia tuh bobotnya di 1420 gram, sedangkan yang TTRZ di sini plus clamp kit itu di sekitar 1530 gram, mungkin bersihnya di 1510 gram lah ya, atau 1500. Jadi ada perbedaan sekitar 80 sampai ke 100 gram untuk TTRZ dan juga INK Terra 2 untuk bobotnya. Dan poin yang keempat soal long distance trip atau dipakai untuk perjalanan yang jaraknya cukup jauh, sekitar 3 atau 4 jam perjalanan durasinya gitu ya. Kira-kira mana yang lebih enak? Dan di sini yang pertama diunggulkan itu TTRZ soal sertifikasinya. Jadi kita bisa berkendara merasa lebih aman karena sudah tersertifikasi ICE 2206. Ya nggak bisa dites, nggak bisa diuji di jalanan, cuman seenggaknya on paper kita udah tahu ini sertifikasinya lebih oke 2206. Sedangkan untuk yang dynamic di sini masih yang sini dan juga DOT gitu ya. Itu yang pertama soal jarak jauh. Dan ngomongin soal perjalanan yang cukup jauh pasti berkaitan juga dengan fitmentnya gitu ya. Ngomongin soal fitmentnya, pertama soal Terra 2 di sini dulu. Ini tuh untuk crown headnya dia identik banget dengan Ink Dynamic menurut gue pribadi. Sedangkan untuk bagian pipinya di bagian bawah di sebelah sini gitu ya, untuk si cheek padnya dia mirip-mirip juga dengan TTRZ, cuman ini lebih leluasa, kayak lebih longgar untuk fitment cheek padnya gitu. Cuman dia sama-sama bertipe cruising helmet yang maju ke depan, ngerasa bikin kita lebih aman soal rahang, soal pipi, tulang pipi gitu ya, ngerasa lebih aman karena emang dia lebih maju ke depan untuk bagian cheek padnya di sini gitu. Itu yang membedakan. Dan untuk yang TTRZ di sini keunggulan lainnya buat gue pribadi gitu ya, soal fitment yang tadi gue jelasin, soal IPS-nya yang berbeda ukuran, ada ukuran tertentu gitu. Jadi bentuk paddingnya, ketebalan paddingnya tuh ini pas banget dengan sizing gue pribadi gitu ya. Pakai size S, lingkarnya 5556, ini paddingnya pas, IPS-nya pas, dan gue ngerasa
ketebalan untuk paddingnya untuk yang fitment dari TTRZ di sini. Jadi gue ngerasa lebih aman, lebih nyaman untuk durasi perjalanan yang lebih jauh, lebih lama gitu ya, atau sekitar 80 km perjalanan. Ini gue lebih aman, lebih nyaman pakai yang TTRZ menurut gue pribadi gitu. Itu soal impresi gue yang gue rasain soal perjalanan jarak jauh. Tapi ada beberapa inputan atau insight yang cerita ke gue soal fitment dari TTRZ di sini. Ada pressure point setelah digunakan selama 2 jam gitu ya. Jadi setelah 2 jam dipakai secara berkelanjutan, dia ngerasa ada pressure point baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi salah satu yang rata-rata ada yang kiri, ada yang kanan gitu ya. Itu terjadinya setelah 2 jam perjalanan. Dan solusinya dia tuh hanya perlu berhenti rehat selama 10 menit dulu, karena mungkin ada deformasi bentuk dari si paddingnya. Jadi udah terus nekan kan, terdorong sama atau tertarik sama si gravitasi, jadinya ada perubahan bentuk dari si paddingnya. Itu jadi butuh break dulu selama 10 menit, lepas dulu dan jalan lagi, itu bakal nggak akan ada lagi pressure point. Cuman buat gue pribadi itu tidak terjadi waktu gue riding selama 2 jam gitu ya. Itu buat kepala gue yang terbilang cukup kecil, 56 cm, itu tidak terjadi soal pressure point di area tersebut gitu. Itu soal fitmentnya. Dan soal lainnya mungkin soal padding-paddingnya ini ada perbedaan jelas. Soal brandingan ini warna merah, sedangkan untuk yang warna Terra 2 ini warna oranye. Dan soal pengunciannya pun beda, ini sudah menggunakan stainless steel di sini yang kerasnya lebih premium untuk TTRZ, sedangkan untuk yang Terra 2 masih menggunakan yang ABS biasa walaupun sama-sama Micromatic Retention System. Dan untuk bahan yang digunakan untuk TTRZ di sini untuk materialnya, fabriknya, tekstilnya gitu, ini lebih kayak microfiber, kayak lebih bisa menyerap keringat gitu ya. Sedangkan untuk yang Terra 2 di sini nih kayak bahan kain daleman fleece biasa kayak sweat gitu. Untuk tekstilnya cuman berwarna biru gelap, identitas dari si Terra 2 gitu. Jadi secara interior mungkin padding-paddingnya yang TTRZ menurut gue lebih diunggulkan. Dan poin terakhir soal jangka waktu pemakaian, kira-kira mana yang lebih awet antara kedua helm ini. Ngomongin soal jangka waktu pemakaian, menurut riset di beberapa brand helm di internasional gitu ya, rata-rata kita itu hanya bisa menggunakan helm itu selama 5 tahun maksimal, karena ada perubahan atau kualitas peredaman impact dari si IPS-nya. Jadi setelah 5 tahun tuh pasti berkurang nih daya serap impact dari setiap IPS helm itu. Jadi itu perlu di note dulu yang pertama soal 5 tahun. Jadi gua juga merekomendasikan pemakaian helm itu selama 5 tahun aja. Setelahnya harus ganti lagi pakai helm yang baru gitu ya, bukan yang second juga. Itu yang pertama. Itu ya itu hanya saran aja sih, kalau misalnya pakai 8 tahun juga ya terserah, tergantung kalian lah. Tapi yang penting mudah-mudahan dilancarkan rezekinya buat selalu ganti helm baru. Cuman untuk helm ini kira-kira memang lebih awet. Sebenarnya bakal sama-sama aja sih, karena secara konstruksinya mirip gitu ya. Konstruksinya mirip, materialnya sama, IPS-nya sama, dan satu generasi juga gitu. Mungkin yang berbeda soal spare part-nya. Untuk yang TTRZ dia diunggulkan karena visornya ini sama dengan NFJ, bisa substitusi menggunakan yang NFJ kalau misalnya ada rusak, kayak termasuk yang gua di sini. Untuk TTRZ ini udah pernah jatuh dari motor sih, jatuh bego. Ini bisa diganti pakai yang NFJ kalau misalnya TTRZ-nya belum ready. Sedangkan untuk yang Terra 2 ini belum ada part dari si visornya, belum ada substitusinya. Sedangkan ini udah banyak banget aftermarketnya, yang iridium, yang bukan non ori gitu ya. Ini udah ada juga yang jual, cuman yang ori pun sudah tersedia buat TTRZ substitusi menggunakan NFJ. Selebihnya kayaknya bakal sama-sama aja. Soal kunciannya, soal mekanisme ventilasinya, ini bakal nggak akan terlalu jauh berbeda. Soal ketahanannya, estimasi gue serusak-rusaknya 4 tahun masih bisa kepake lah gitu, kecuali pernah crash ya. Kalau crash mendingan nggak usah dipakai lagi. Untuk helm, semua helm 4, kalau udah crash jangan dipakai lagi karena udah bekerja optimal untuk meredam impact. Selebihnya ya kalau misalnya dipakai keseharian belum pernah jatuh crash gitu ya, itu emang nggak aja boleh dipakai gitu. Itu soal poin terakhir. Dan kesimpulannya, conclusionnya, mana yang lebih baik antara kedua helm ini, TTRZ ataupun INK Terra 2. Menurut gue intinya keunggulan dari TTRZ itu soal homologasinya, ECE-nya, lalu fitmentnya slightly sedikit lebih better, walaupun ini tetap nyaman juga. Dan ya on paper kita ngerasa lebih aman, selain juga soal brandingannya kayaknya KYT sekarang lebih kuat dibandingkan INK, walaupun sama-sama satu keluarga gitu ya. Itu. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian kolektor grafis bisa pakai yang TTRZ karena dijual beberapa grafis-grafis pembalap gitu. Sedangkan yang Terra 2 di sini keunggulannya
udah jelas efisiensi budget cuman 500 ribuan. Secara fitur sih gua nggak bohong, ini efisien banget, optimal banget fiturnya, hampir mirip sama semua dengan TTR Jet. Push pin, wearable glasses, bentuknya kurang lebih sama. Secara fitur ini oke banget, 500 ribuan, udah EQRS juga. Itu yang diunggulkan dari si INK Tera 2 di sini, soal budgetnya yang efisien, fitur yang optimal dengan harga tersebut. Jadi itu perbedaannya, terserah kalian sih. Kalau misalnya kalian lebih suka brandingannya kayak mungkin bakal lebih TTR Jet milihnya gitu ya. Kalau misalnya kalian punya keterbatasan secara finansial, pengen saving budget gitu ya, bukan cuma keterbatasan, misalnya pengen ngirit lah gitu, nggak perlu pakai yang 1 jutaan, ini bisa jadi opsi untuk Tera 2 karena fiturnya cukup melimpah buat harga 500 ribuan. Jadi itulah komparasi antara kedua helm ini, TTR Jet dan juga INK Tera 2. Kalau misalnya masih bingung, mendingan beli dua-duanya, kayaknya cocok gitu ya. Jadi itu review dari gue soal komparasi kedua helm ini, mudah bisa bermanfaat. Kalau misalnya ada pengalaman, karena pasti banyak udah pakai kedua helm ini, boleh share di kolom komentar gimana menurut kalian soal impresi pemakaian TTR Jet ataupun INK Tera 2 di sini. Oke, makasih udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.